dengan memegangi dua pinggiran pintu Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy berkerumun di bawahnya. Beliau bersabda, "Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dia yang membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan sekutu sendirian. Ketahuilah, setiap kekuasaan, harta benda, atau darah ada di bawah kedua kakiku ini, kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan memberi minum untuk orang-orang yang haji. Ketahuilah, pembunuhan yang salah sama dengan pembunuhan karena disengaja dengan menggunakan cambuk atau pentungan. Dalam hal ini berlaku tebusan yang berat, yaitu 100 unta, 40 ekor diantaranya dalam keadaan hamil. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah mengenyahkan semangat jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang, karena manusia itu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kemudian beliau membaca ayat, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, apa yang harus kulakukan terhadap kalian menurut pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan, karena engkau adalah saudara yang baik dan anak saudara yang baik pula." Beliau bersabda, "Kukatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah, karena kalian orang-orang yang bebas." Saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid, Ali bin Abi Thalib menghampiri beliau sambil memegang kunci Ka'bah dan berkata, "Wahai Rasulullah, serahkanlah kewenangan menjaga Ka'bah kepada kami, sekaligus kewenangan memberi minum kepada orang-orang yang haji. Salawat Allah semoga dilimpahkan kepadamu." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang berkata seperti itu adalah Al-Abbas. Beliau bertanya, "Mana Utsman bin Thalhah?" Setelah Utsman bin Thalhah dipanggil dan menghadap, beliau bersabda, "Inilah kuncimu, wahai Utsman. Hari ini adalah untuk berbuat kebajikan dan pemenuhan janji." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat disebutkan bahwa beliau bersabda saat menyerahkan kunci kepada Utsman bin Thalhah, "Ambillah kunci ini sebagai warisan yang abadi. Tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Wahai Utsman, Allah menyerahkan keamanan rumahnya kepada kalian. Ambillah dari rumah yang diberikan kepada kalian ini dengan cara yang makruh." Saat salat tiba, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan di sana. Saat itu Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid, dan Al-Haris bin Hisham sedang duduk di serambi Ka'bah. Attab berkata, "Allah telah memuliakan Usaid dengan tidak mendengar seruan ini. Jika mendengarnya, ia pasti marah." Al-Haris
menimpali. Demi Allah, kalau saja aku tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya. Abu Sufyan menyahut, demi Allah, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Andaikan aku berbicara, kerikil-kerikil ini tentu akan berbicara atas nama diriku. Nabi SAW langsung menemui mereka dan bersabda, aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau memberitahukan apa saja yang telah mereka ucapkan itu. Akhirnya Al-Haris dan Attab berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar apa yang kami ucapkan, dan kami juga tidak memberitahukannya kepada seseorang. Pada hari itu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummu Hani binti Abu Thalib, lalu mandi dan sholat 8 rakaat di rumahnya. Saat itu adalah waktu duha. Banyak orang yang menduga bahwa itu adalah sholat duha, padahal itu adalah sholat kemenangan. Saat itu Ummu Hani memberi perlindungan kepada 2 orang musyrik dari keluarga besarnya. Setelah mengetahui 2 orang musyrik itu, Ali bin Abu Thalib yang merupakan saudaranya hendak membunuh mereka berdua. Ummu Hani cepat-cepat menutup pintu rumahnya untuk melindungi mereka berdua. Lalu Ummu Hani menceritakan kepada Rasulullah SAW perlindungan yang dia berikan kepada 2 orang musyrik itu dan kehendak Ali untuk membunuh mereka. Beliau bersabda, kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani.